Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran tentang April Mop ya. Sebelumnya Bapak pengen nanya, kalian tahu nggak sih apa itu April Mop? Waalaikumsalam. Oh, April Mop ya Pak. Kalau setahu Andi sih, April Mop itu kayak perayaan kebohongan gitu sih Pak ya. Jadi kita melakukan kebohongan. Iya, sama Pak. Kalau setahu Dimas sih, kayaknya emang ya kita melakukan hal bohong gitu sama temen gitu. Jadi melakukan hal yang bohong, terus nanti teman kita percaya. Nanti kalau udah percaya, kita bilang deh, April Mop gitu. Iya sih Pak, tentang kebohongan gitu. Tapi Ciko pernah baca waktu itu di artikel. Katanya sebelumnya tahun baru itu kan 1 April ya. Cuma dipindahkan gitu jadi 1 Januari. Nah untuk itu mereka yang masih merayakan tahun baru pada tanggal 1 April makanya dianggap bodoh atau foul gitu. Katanya sih gitu. Pokoknya Ciko sih pernah bacanya gitu Pak. Iya sih Pak, Diki juga taunya kalau April Mop itu atau 1 April dikenal sebagai hari kebohongan gitu. Jadi kita ya bohong aja sama teman-teman, sama keluarga, bohong. Nanti kalau udah bohong, bilang deh, April Mop, siapa gitu yang kita bohongin jadinya. Ya, benar ya, sama apa yang kalian bilang. Jadi April Mop itu emang hari kebohongan. Nah, Bapak pengen jelasin nih, gimana sih perayaan April Mop di berbagai negara. Kita lihat ya di gambar. Nah, ini kita lihat ya perayaan April Mop di berbagai negara. Jadi yang pertama itu di Prancis. Kalau di Prancis itu, jadi anak-anak sekolah bakalan nempelin gambar ikan pada punggung teman sekolahnya gitu sebagai bentuk kejahilan. Nah, setelah itu mereka hanya menunggu sampai teman tersebut mengetahuinya. Jadi perayaannya nempelin gambar ikan ya ke teman-teman sekolahnya. Itu di Prancis. Nah, sedangkan di Skotlandia, April Mop itu diperingati 2 hari. Jadi pas tanggal 1 Aprilnya, mereka bikin surat. Terus dikasih tuh ke temennya gitu kan. Nah jadi berantai kirim-kiriman surat. Terus pas hari kedua setelah mereka kirim-kiriman surat, mereka saling ngejek gitu. Antar teman saling ngejek, saling bikin lelucon kayak gitu. Jadi pertama kirim-kiriman surat, kedua saling ngejek. Nah negara yang ketiga itu di Iran ya. Di Iran itu pas April Mop katanya, nah mereka itu saling kumpul, terus makan-makan, ketawa-tawa gitu kan, canda gurau gitu sama teman-teman. Terus habis makan-makan, mereka itu membuang sayuran hijau yang disebut dengan sabzeh. Jadi mereka membuang sayuran hijau yang mereka beli ya, habis mereka makan-makan. Katanya dengan mereka membuang sayuran hijau itu, mereka itu membuang kesialan di masa yang akan datang. Itu di Iran. Nah, kalau di Spanyol ini, mereka ini ya saling ngejek gitu kan. Tapi, orang yang ngejek ini nggak boleh dimarahin gitu. Karena kalau di Spanyol, orang yang ngejek itu disebut sebagai orang yang tak berdosa. Jadi kalau ada orang yang ngejek, ya orang yang ngejek itu nggak boleh dimarahin. Nah, negara selanjutnya itu di Portugal ya. Kalau di Portugal itu saling ngerjain antar teman ini dengan melempar tepung, kayak gitu. Nah, terus yang keenam ada negara India ya. Kalau di India itu ya mereka saling lempar tepung. Tapi tepung yang digunakan itu tepung warna-warni. Terus saling ngerjain, terus saling membuat lelucon gitu sama orang lain. Nah, terus negara yang terakhir itu di Denmark ya. Jadi mereka itu merayakan April Mop gak cuma tanggal 1 April, tapi juga di tanggal 1 Mei. Karena pada bulan April dan Mei itu menandakan berakhirnya musim dingin, membuat masyarakat semuanya merasa lebih ceria dan bersemangat. Jadi pada tanggal 1 Mei dan 1 April, mereka semua bersemangat tuh di Denmark. Nah, itu ya beberapa fakta April Mop di beberapa negara. Tapi April Mop ada sejarahnya juga nih. Jadi April Mop adalah perayaan untuk menghormati dewa perusak dan kekacauan Norwegia, Loki. Dalam sejarah negara tersebut, April Mop disebut sebagai Hari Loki atau Loki Boat. Tidak ada catatan resmi mengenai kapan April Mop dimulai di Norwegia, tetapi di Inggris diketahui mulai merayakannya pada 1 April 1700. Pada hari itu, orang-orang saling iseng, berbohong, atau melempar lelucon hingga tengah hari tanpa harus merasa bersalah atau dipersalahkan. Jadi, sesuai dengan sejarahnya ya, makanya penerapannya kayak gitu. Nah, tapi nih, nggak sampai di situ. Ternyata sejarah April Mop itu juga ada yang berhubungan dengan Islam. Nah, jadi para sejarawan mengklaim April Mop sebenarnya adalah sebuah perayaan hari kemenangan atas dibunuhnya ribuan umat Islam Spanyol oleh tentara Spanyol yang dilakukan lewat cara-cara penipuan. Karena alasan itulah mereka merayakan April Mop dengan cara melegalkan penipuan dan kebohongan, walau dibungkus dengan dalih sekedar hiburan atau keisengan belaka. Nah, sejak dibebaskan Islam pada abad ke-8 Masehi oleh Panglima Tariq bin Ziyad, Spanyol menjadi negeri yang makmur. Islam saat itu berkembang hingga Perancis Selatan.
Beberapa kota seperti Carcassonne, Nimes, Bordeaux, Lyon, Poitou, Tours penduduknya dengan sukarela memeluk agama Islam. Hal ini jelas merisaukan gitu beberapa negara tetangga di Spanyol. Akhirnya mereka menemukan cara untuk menaklukkan Islam, yakni dengan melemahkan iman mereka melalui jalan serangan pemikiran dan budaya. Mereka mengirimkan alkohol ke wilayah Spanyol. Musik diperdengarkan untuk membujuk kaum mudanya agar lebih suka bernyanyi dan menari daripada membaca Al-Quran. Mereka juga mengirimkan sejumlah ulama palsu untuk meniup-niupkan perpecahan ke dalam tubuh umat Islam Spanyol. Lama-kelamaan, upaya ini membuahkan hasil. Akhirnya, Spanyol pun jatuh dan bisa dikuasai pasukan kiriman kerajaan Spanyol yang tersingkir. Penyerangan yang dilakukan dengan kejam tanpa mengenal peri kemanusiaan, tidak hanya pasukan Islam yang dibantai, tetapi juga penduduk sipil, wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua, satu persatu daerah di Spanyol jatuh. Tragedi ini bertepatan dengan tanggal 1 April. Inilah yang kemudian diperingati setiap 1 April sebagai April Mop atau The April Fool's Day. Tuh kan ya, sebagai muslim yang taat tidak sepatutnya kita itu berbohong meskipun bercanda. Berbohong atau berdusta sesungguhnya tidak akan dilakukan kecuali orang-orang kafir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman nih dalam surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengadang-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Menurut Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya, manusia jenis ini yang suka melakukan kebohongan tidak akan mendapatkan petunjuk menuju iman kepada tanda-tanda kekuasaannya, serta apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kelak di akhirat, manusia jenis ini akan mendapat siksaan yang menyedihkan lagi menyakitkan. Artinya amat disayangkan ya apabila Allah telah memberikan kita hidayah sehingga memilih Islam sebagai jalan hidup, namun di saat bersamaan atas nama kesenangan dan ikut-ikutan tren kita merelakan diri sendiri menjadi pembohong. Nauzubillah min zalik. Nah, gimana nih anak-anak pas dengar penjelasan Bapak dari mulai fakta ya kan, penerapan April Mop di beberapa negara, sejarahnya, hubungannya dalam Islam, terus solusinya dalam Islam kayak gimana? Wah, miris banget ya Pak ya, Andi lihatnya. Ternyata di April Mop itu ya kita saling bohong. Padahal udah jelas-jelas dalam Islam kita nggak boleh bohong. Iya ya, kan berbohong itu ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik kan ada 3. Jika berkata iya dusta atau bohong. Terus kalau diberi amanah juga dia nggak melaksanakan amanahnya. Dan nggak jujur gitu, bohong. Iya Pak, Ciko juga sama sedih, apalagi pas lihat tadi sejarahnya, katanya ternyata kenapa dibilang April Mop, ternyata itu untuk mengelabui kaum muslimin ya Pak ya. Waktu tentara Spanyol membohongi kaum muslimin ya kan, terus inilah dirayain dengan April Mop karena dengan cara melegalkan penipuan dan kebohongan walau dibungkus dengan dalih sekedar hiburan atau kesenangan belaka. Sedih banget ya Allah. Iya, Diki juga sedih. Ternyata itu merupakan perayaan hari kemenangan atas dibunuhnya ribuan umat Islam Spanyol oleh tentara Spanyol yang dilakukan lewat cara penipuan. Berarti kalau misalnya kita masih ngerayain April Mop, terus kita bikin penipuan-penipuan gitu sama teman-teman, berarti kita masih melanggengkan kejadian yang dulu itu, yang ternyata Muslim di Spanyol itu dibunuh sama tentara Spanyol dengan cara penipuan. Ya Allah, ternyata kayak gitu ya. Nah, iya kayak gitu ya anak-anak. Makanya kita sebagai umat muslim yang udah paham, sebagai umat yang beragama, gak boleh ngerayain April Mop kayak gitu. Karena sejarahnya aja itu kelam ya kan. Kita gak boleh apalagi berbohong. Dalam Islam udah jelas-jelas kita sebagai umat muslim gak boleh berbohong. Berbohong itu hanya boleh dilakukan karena 3 alasan. Yang pertama, karena untuk strategi perang, ya kan. Terus kedua, untuk mendamaikan orang yang bermusuhan. Dan yang ketiga, untuk hubungan suami istri, daripada berantem, daripada rumah tangganya pecah. Ya kan baiknya berbohong untuk menyenangkan hati pasangan masing-masing, kayak gitu. Jadi berbohong itu cuman boleh dalam 3 hal itu. Di luar 3 hal itu ya gak boleh. Termasuk kita yang merayakan April Mop, itu gak boleh ya anak-anak. Iya Pak, kita gak akan pernah ngelakuin perayaan April Mop kok. Udah jelas-jelas kan gak boleh. Iya, dalam Islam kan gak boleh berbohong.